Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini saya akan memberikan materi tentang budaya politik. Nah, kalau di beberapa pertemuan sebelumnya kita lebih banyak membahas politik dari perspektif institusi, maka dalam budaya politik kita akan melihat sebenarnya seperti apa sih politik ketika dia muncul dalam perilaku-perilaku para aktornya. Baik, selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Pertama kita mulai dulu dengan apa sih yang dimaksud dengan budaya ya. Tentunya budaya ini tidak bisa dilepaskan dari kehidupan sehari-hari kita. Tentang siapa kita, identitas, itu juga menyangkut budaya. Jadi misalnya kita datang atau berasal dari berbagai macam identitas yang berbeda, dan kemudian kita dibesarkan dalam budaya yang berbeda pula. Bayangkan untuk Indonesia saja ada ratusan suku bangsa, kemudian bahasa, dan juga ada ribuan tata nilai atau norma yang berlaku. Dan ini berbeda-beda ya antar suku bangsa, walaupun ada beberapa yang sama. Nah, seringkali budaya diartikan secara sederhana sebagai simbol. Kalau kita lihat di gambar ini, ya budaya itu misalnya pakaian tradisional yang berbeda. Padahal budaya itu bukan hanya persoalan simbol atau apa yang dikenakan, apa yang dilakukan, tapi dia menyangkut kepada pemahaman terhadap lingkungan sekitar yang kemudian pemahaman ini berbeda-beda bagi setiap individu sesuai dengan pengalaman hidupnya. Budaya pertama kali harus dipahami sebagai sebuah perilaku sosial, ya. Nah, kalau kita bicara perilaku sosial, maka ada dua perdebatan nih. Apakah perilaku sosial manusia itu, perilaku kita sehari-hari, itu adalah satu perilaku yang dipengaruhi oleh kondisi nature ya, atau lingkungan sekitar secara alamiah, atau juga mungkin orang sering menyebutnya secara biologis gitu. Perilaku sosial itu ya memang diturunkan gitu dalam perspektif genetis. Atau kemudian perilaku sosial ini sesuatu yang nurture, sesuatu yang muncul karena pengalaman hidup kita, karena kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, apapun posisi terkait dengan faktor yang mempengaruhi perilaku sosial kita, baik itu nature atau nurture, punya klaim yang sama-sama kuat sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, seandainya perilaku kita dipengaruhi oleh nature, itu contohnya misalnya di Indonesia ya, iklim negara kita ini kan iklim tropis. Nah, tentunya itu akan mempengaruhi bagaimana satu, cara kita berpakaian yang paling sederhana. Kita di Indonesia itu kan karena tidak ada apa namanya musim dingin ya tentunya orang-orang Indonesia tidak akan menggunakan jaket-jaket tebal gitu ya. Apalagi pada saat musim hujan mungkin tidak sedingin musim dingin yang ada di negara-negara Eropa Barat atau Amerika Utara. Nah, ini menunjukkan bahwa nature itu juga mempengaruhi ya bagaimana perilaku sosial kita. Ya, bagaimana kita menampilkan diri kita. Kemudian di beberapa negara Timur Tengah ya pakai sorban, pakai baju yang panjang ya karena memang iklimnya sangat panas sekali. Sehingga perlu perlindungan terhadap tubuh dari dehidrasi misalnya. Dan itu kemudian muncul dalam bentuk simbol pakaian ya. Kalau kita lihat oh Timur Tengah itu ya simbolnya orang-orang Timur Tengah bajunya panjang-panjang gitu ya. Baik itu laki-laki perempuan tertutup gitu ya atau kemudian pakai sorban. Nah, ini kan nature yang mempengaruhi. Lalu kemudian claim nurture atau sosialisasi ya, itu juga ada benarnya gitu. Secara fakta sosial, eh, cara berpakaian kita juga ditentukan dengan misalnya bagaimana kita berinteraksi dengan orang gitu kan. Kalau misalnya tadi di Indonesia karena negara tropis kita nggak pakai jaket yang tebal gitu ya, atau pakai apa namanya pakaian musim dingin gitu ya, ya itu juga dipengaruhi oleh nurture interaksi sosial ketika kita melihat orang lebih banyak misalnya pada musim hujan pakai baju yang ya jaket untuk melindungi dari hujan gitu ya, bukan jaket tebal, maka itu mempengaruhi pola pikir kita juga.
Bagaimana kita menampilkan diri kita, gitu ya. Nah, jadi baik itu claim nature atau nurture itu ada benarnya, gitu ya. Dan sebenarnya tidak tidak menjadi hal yang harus diperdebatkan, tapi justru melengkapi gitu. Nah, dari dua aspek faktor yang mempengaruhi perilaku sosial manusia, nature or nurture, kita bisa memahami ya, bahwa yang namanya budaya itu adalah cara hidup. Jadi pemahaman manusia tentang cara hidup yang sesuai dengan lingkungannya. Baik itu lingkungan alami atau kemudian lingkungan sosial. Dan ini adalah sebuah proses pembelajaran. Ini aspek berikutnya dari budaya ya. Manusia itu kan belajar gitu kan. Melihat ketika misalnya kondisi alamnya seperti ini, maka pakaian yang baik untuk kita adalah seperti ini. Dan melihat, oh ketika orang lain berpakaian seperti ini, maka ini pakaian bisa diterima oleh masyarakat kita. Gitu ya. Dan ini proses pembelajaran yang berlangsung terus-menerus dan sifatnya transgenerasi, diwariskan. Jadi apa yang kita pahami sekarang tentang simbol, kemudian tentang bahasa gitu ya, dan segala macam hal yang berkaitan dengan budaya, itu sifatnya diwariskan dari orang tua kita dapat dari orang tuanya lagi, dan mungkin kita akan juga mewariskan kepada anak cucu kita. Karena kenapa? Budaya itu esensinya adalah cara hidup yang bisa diterima dan sudah terbukti bermanfaat untuk masyarakat di mana kita hidup dan tumbuh ya bersama. Nah, budaya ini ada dua bentuk utama. Tangible, artinya tangible ini kan bisa dirasakan oleh panca indera. Bisa dilihat, bisa apa namanya kalau dilihat ya misalnya mungkin pakaian ya, kemudian bisa dicium ya masakan lah. Itu kan itu kita cium satu masakan biasanya udah tahu wah ini rendang. Misalnya rendang ini pasti asalnya dari Sumatera Barat gitu. Nah, kayak seperti itu gitu. Kemudian juga bisa berupa bahasa ya, sesuatu yang bisa kita dengar. Ketika kita dengar orang ngomong, itu kan biasanya kedengaran aksennya kan, bahasa Indonesia tapi ada aksen misalnya, oh ini aksennya Sumatera gitu, oh ini aksennya Jawa gitu. Nah ini tangible, semua bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Lalu ada budaya yang bentuknya intangible. Intangible dalam artian dia tidak bisa kita rasakan langsung dengan apa namanya panca indera kita, tapi kita tahu bahwa itu ada. Nah, ini yang disebut dengan elemen misalnya kepercayaan, nilai, norma gitu kan, aturan-aturan yang sebenarnya melekat pada identitas diri kita ya, pada budaya yang kita apa ya, yang diajarkan kepada kita. Contohnya misalnya kalau di beberapa daerah itu ya, seringkali kan kita nggak boleh misalnya uh, potong kuku misalnya pada malam hari gitu kan. Ya kalau dilihat dipikir-pikir wah ini kan apa namanya eh, semacam tahayul ya. Tapi kalau dipikir secara rasional dalam perspektif way of life gitu ya, ya iyalah kalau potong kuku malam-malam ya nanti bisa kepotong jarinya. Bahaya kan karena cahayanya sangat minim. Nah, ini beberapa aspek dalam culture yang harus dipahami ya. Budaya itu adalah perilaku sosial. Dia bisa terbentuk karena kondisi alam sekitar atau kemudian karena kondisi sosial, nurture sekitar kita. Dan budaya itu intinya adalah cara hidup. Cara hidup yang merupakan hasil proses pembelajaran manusia dan kemudian cara hidup yang dianggap tepat ini diwariskan antar generasi. Jadi itu ya beberapa elemen penting yang harus dipahami terkait dengan konsep budaya. Dari pemahaman budaya sebagai sebuah perilaku sosial dan sebuah cara hidup ya yang diwariskan antar generasi, berikutnya kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya yang disebut dengan budaya politik. Gitu ya. Nah, dari beberapa elemen budaya tadi, ada 3 hal yang harus dipahami ketika bicara budaya politik. Nah, budaya politik itu kan cara ya, mindset ya, cara pandang kita terhadap satu kondisi hidup yang ideal, yang nantinya akan menentukan seperti apa, kalau dalam politik, tindakan politik yang kita ambil. Nah, yang pertama, elemen dari budaya politik adalah orientasi psikologis.
Ya, orientasi psikologis ini bicara tentang perspektif orang terhadap lingkungan sekitarnya, ya kan, secara luas. Jadi ini sumbernya bisa tadi yang saya bilang bisa nature, bisa nurture. Tapi ini kan psikologis. Ya, dia ada di dalam benak orang. Mana yang baik, mana yang tidak baik, gitu ya. Nah, ini orientasi psikologis inilah yang menentukan budaya politik secara individu. Nah, terhadap apa sih orientasinya itu? Ya, orientasinya jelas terhadap objek-objek yang politik. Ya, jadi ini ketika orang punya orientasi politik dalam konteks secara psikologis, dia akan melihat ketika berhadapan dengan partai politik, dia harus seperti apa sih idealnya. Ketika kemudian berbicara tentang pemerintahan, dia punya persepsi yang khas gitu ya. Dan misalnya ketika berbicara tentang landasan bernegara, dia juga punya pandangan yang khas sesuai dengan orientasi psikologisnya dia. Dan ini diekspresikan dalam bentuk kepercayaan. Ya, kepercayaan termasuk juga simbol gitu ya dan nilai-nilai. Jadi tiga paket elemen budaya politik inilah yang nanti akan menentukan bagaimana individu berperilaku secara politik. Baik itu misalnya dia sebagai warga negara, ketika warga negara biasa ya, ketika misalnya dia mendengarkan berita atau perkembangan politik, dia punya orientasi psikologis tersendiri. Oh, apa yang dilakukan oleh parpol ini misalnya menurut saya tidak pas karena idealnya adalah kalau di Indonesia misalnya proses politik itu seperti ini A B C D gitu. Ini kan psikologis sekali ya. Kemudian eh, simbol gitu ya. Nah, simbol ini juga mempengaruhi bagaimana dia mengekspresikan preferensi politiknya gitu ya. Jadi misalnya ada yang apa namanya beberapa orang yang kemudian punya pemikiran bahwa dunia politik itu misalnya merupakan dunia yang harus fair atau misalnya dia punya perspektif bahwa kepercayaan bahwa politik itu untuk semua gender. Ya, mungkin simbol-simbol yang dia bawa lebih ke arah simbol-simbol yang sifatnya misalnya memperjuangkan hak-hak perempuan gitu ya. Dalam dunia politik ya feminisme kemudian segala macam gitu ya. Dan values values itu tataran nilai juga bicara mana yang kemudian dianggap patut atau mana yang tidak patut. Nah, inilah fungsi dari sekaligus fungsi ya dari budaya politik. Jadi dia menentukan bagaimana sih orang berperilaku ya, bagaimana aktor politik itu juga berperilaku. Ya. Baik itu dalam konteks pemerintahan, di konteks parpol atau kemudian terkait dengan apa namanya kehidupan bernegara. Dalam tradisi ilmu politik sendiri, studi tentang budaya politik sebenarnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berkembang seperti studi-studi lainnya, studi kepartaian, studi pemilu, atau kemudian misalnya studi terkait politik kekerasan dan macam-macam ya, atau HI, kebijakan publik. Namun bukan berarti tidak ada satu cabang dari disiplin ilmu politik yang mencoba memahami budaya politik. Dan seringkali yang menjadi referensi adalah konstruksi budaya politik yang diusulkan oleh Gabriel Almond dan Sidney Verba. Jadi Almond dan Verba itu membagi bahwa pada dasarnya yang namanya budaya politik itu bisa kita definisikan dalam tiga jenis. Gitu ya. Pertama, budaya politik yang sifatnya partisipan. Nah, kalau bicara budaya politik partisipan, gambarannya adalah warga negara itu terlibat aktif, ya kan, dalam proses politik. Ya. Jadi misalnya dengan memberikan hak suara, kemudian apa namanya, mengorganisir gerakan, kemudian misalnya bertemu dengan para anggota-anggota parlemen, gitu ya, termasuk melakukan demonstrasi. Nah ini budaya politik partisipan. Masyarakatnya sangat aktif dan sadar bahwa politik itu adalah satu mekanisme yang penting dalam
keberlanjutan hidup mereka. Lalu berikutnya, menurut Almond dan Verba, ada yang namanya budaya politik subjek. Nah, kalau subjek ini, mereka punya, warga negara itu punya, apa ya, agak berbeda dengan partisipan ya. Sebenarnya bisa dibilang, apa namanya, antitesis juga ya, berlawanan dengan partisipan. Jadi, masyarakat yang punya pemahaman atau hidup dalam budaya politik subjek itu cenderung pasif. Ya, cenderung pasif, mungkin ada yang ikut pemilu, ada yang tidak. Tapi mereka punya satu template nilai bahwa oke, silahkan kalau mau mempengaruhi pemerintah. Namun ada kesadaran bahwa pengaruh atau tekanan yang diberikan kepada pemerintah itu punya keterbatasan. Sehingga sebagian besar memilih untuk menjadi pasif gitu ya. Hanya menjadi penonton. Gitu. Tidak kemudian seperti di budaya politik partisipan lebih aktif dalam menyuarakan suara gitu ya. Jadi ada kebijakan yang dianggap tidak pas, tidak sesuai, lalu kemudian mengorganisir gerakan, misalnya mendemonstrasi, kemudian menemui anggota parlemen. Nah, subjek political culture agak berbeda. Mereka lebih cenderung pasif gitu ya. Tapi bukan berarti sama sekali tidak sadar soal politik. Sadar, cuman sadarnya itu dalam konteks bahwa oke, warga negara punya keterbatasan untuk mempengaruhi proses politik. Lalu yang terakhir, ini digambarkan sebagai budaya politik parokial. Nah, parokial ini mungkin dia lebih banyak berbicara soal kelokalan ya, kalau dalam bayangan Almond dan Verba. Gitu ya. Jadi warga negara itu lebih cenderung punya ikatan yang kuat dengan apa ya, nilai-nilai identitas kelompoknya. Ya, jadi mereka aktif, tapi aktif di komunitas. Nah, untuk kemudian aktif di level nasional, politik nasional gitu ya, seperti budaya politik partisipan, itu bukan satu hal yang apa ya, yang menarik bagi orang-orang yang punya budaya politik parokial. Gitu ya. Bisa jadi karena itu tidak menarik, bisa jadi karena misalnya begini, mereka tidak punya kapasitas untuk berpartisipasi politik secara penuh. Nah, ini biasanya berkaitan dengan misalnya apa ya, hilangnya ya satu rasa kolektif sebagai warga negara gitu. Bisa mungkin disebabkan oleh kekecewaan terhadap pengelolaan negara atau kemudian memang apa sejak lama gitu, identifikasi mereka terhadap politik itu lebih banyak di level komunitas gitu. Sehingga akibatnya ya kurang lebih jadi begini, mereka partisipan dalam konteks politik di level komunitasnya, tapi mereka menjadi pasif ketika bicara politik dalam level nasional. Ini yang menjadi esensi dari budaya politik parokial. Nah, dalam studi ilmu politik, definisi atau tipologi budaya politik inilah yang sering banyak dipakai ya, untuk menggambarkan karakteristik budaya politik yang berbeda-beda di masyarakat. Dan apa ya, dalam perkembangannya memang tidak begitu banyak definisi lain yang disodorkan karena begini, kembali kepada konsep budaya itu sendiri kan. Budaya itu kan satu hal yang sifatnya khas gitu ya. Budaya di Indonesia kemudian dengan budaya misalnya yang paling dekat negara tetangga gitu ya, Malaysia. Walaupun kita sama-sama punya mungkin apa satu suku bangsa yang dekat, misalnya suku bangsa Melayu di Indonesia dengan suku bangsa Melayu di Malaysia punya karakteristik yang sama, tapi itu belum tentu bisa kita samakan budayanya, gitu ya. Dan ini yang kemudian menjadi pemahaman juga dalam perspektif ilmuwan politik. Budaya itu ya kita tidak bisa pukul rata, gitu ya. Untuk memahami budaya politik di satu masyarakat, di suatu negara, ya kita tidak bisa mengkonstruksikan satu tipologi yang istilahnya apa ya, yang saklek gitu loh.
yang firm. Karena dia berkembang terus ya. Karena kita bicara tentang cara bertahan hidup gitu ya. Dan dinamika masyarakat itu kan berubah sangat cepat. Dan ini juga ketika dinamikanya berubah, maka cara bertahan hidupnya juga akan berubah gitu kan. Dan ini kemudian dalam konteks politik juga mempengaruhi misalnya preferensi politik mereka. Nah, ambillah contoh misalnya sekarang nih, misalnya COVID-19 pandemi kan. Dulu kan kita tidak memikirkan bahwa kita harus punya interaksi sosial yang terbatas gitu ya karena pandemi gitu ya. Nah, ini kan akhirnya seluruh masyarakat di dunia itu punya cara yang berbeda-beda untuk beradaptasi dengan kondisi pandemi gitu. Ada beberapa negara yang kemudian harus mengubah sama sekali pola interaksinya. Misalnya di Italia itu kan orangnya sangat-sangat apa namanya eh, kekeluargaannya sangat kuat. Ketika pandemi mereka harus berubah, beradaptasi, tidak bisa lagi kemudian bertemu, kemudian kumpul bareng. Nah ini yang kemudian menjadi concern bahwa budaya politik itu sama seperti budaya itu bisa berubah dengan sangat cepat gitu. Dan akibatnya studi tentang budaya politik ini tidak begitu mendapatkan banyak apa ya diskusi teoretik. Jadi sampai sekarang yang banyak dipakai memang Almond dan Verba. Dan kalau kita perhatikan, Almond dan Verba ini sangat general sekali ya konstruksi atau tipologinya. Kira-kira seperti itu. Dari ketiga bentuk tipologi budaya politik tadi, Almond dan Verba kemudian berusaha membuat satu tesis. Nah, jadi mereka membuat satu tesis, sebuah teori ya, bahwa stabilitas demokrasi itu dipengaruhi atau ditentukan oleh satu budaya politik yang mengkombinasikan antara aktifnya warga negara dan pasifnya warga negara. Ya. Dan sebuah keseimbangan antara apa yang seharusnya dilakukan pemerintah, obligasi pemerintah dalam konteks untuk melayani warga negaranya, dan performance. Nah, kalau kita lihat memang penekanannya pada stability ya. Bayangan Almond dan Verba punya budaya politik yang terlalu partisipan mungkin tidak akan terlalu baik. Karena politik menjadi sangat dinamis. Pemerintah kemudian mengalami masalah dalam memprioritaskan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Itu ya, isu-isu mana yang kemudian perlu mendapatkan prioritas di masyarakat. Artinya, Almond dan Verba melihat ya tidak semua masyarakat harus partisipatif dalam artian harus aktif ya, mengkritisi, kemudian terlibat dalam proses politik. Harus ada beberapa masyarakat yang juga pasif, gitu ya, pasif, paham tentang politik tapi tidak begitu tertarik untuk terlibat aktif dalam politik. Nah ini yang disebut Almond dan Verba bagaimana satu bentuk budaya civic culture ya, budaya warga negara yang kemudian dalam bayangan mereka berdua itu punya kontribusi terhadap stabilitas demokrasi. Gitu ya. Jadi masyarakat itu harus balance istilahnya antara budaya politik yang partisipan dan budaya politik yang sifatnya subjek seperti itu. Namun tesis tentang budaya civic culture ini ya dan stabilitas demokrasi tentunya perlu kita cermati dengan sangat hati-hati. Nah, berikut ini beberapa hal yang perlu kita cermati ya terkait dengan tesis tentang civic culture dan democratic stability-nya Almond dan Verba. Jadi kalau dalam bayangannya Almond dan Verba kan ada masyarakat yang kemudian pasif dan mereka melihat bahwa pasif ini itu diartikan bahwa mereka puas dalam tanda kutip ya terhadap kinerja pemerintahan. Nah, ini di sini pertanyaan besarnya adalah kadang-kadang masyarakat itu menjadi pasif dalam proses politik karena misalnya memang proses politik dalam artian pemilu ya. Pemilu itu kan penting untuk memilih pemimpin atau menghadirkan perubahan. Kadang-kadang banyak masyarakat yang kemudian tidak memiliki akses yang sama dalam pemilu. Bahkan di negara demokratis pun
hal-hal teknis itu seringkali menghambat partisipasi masyarakat dalam pemilu gitu ya. Jadi kalau mereka punya budaya politik subjek, kadang-kadang mungkin bukan karena hal-hal yang sifatnya mereka tidak mau berpartisipasi, tapi karena aturan kondisi itu membuat mereka sulit untuk berpartisipasi. Contohnya misalnya pemilu apa namanya, let's say pemilu di masa pandemi. Nah, ini kan ada peluang alienasi yang besar terhadap orang gitu ya. Di satu sisi orang ingin memberikan suaranya, tapi di sisi lain mereka harus menjaga agar mereka terhindar dari penyebaran virus. Nah, pertanyaan besarnya apakah kemudian pelaksanaan pemilu ini nantinya dalam konteks Indonesia pilkada serentak ya 2020 itu kemudian bisa memberikan jaminan rasa aman bagi masyarakat yang ingin memberikan suaranya gitu. Dan seringkali kalaupun tidak pandemi misalnya di beberapa daerah seringkali problem-problem teknis pemilu kalau kita perhatikan misalnya dia tidak terdaftar seperti itu kan. Kadang-kadang ada masyarakat yang kemudian tidak terdaftar atau misalnya hal teknis seperti dia sudah pindah tempat tinggal tapi belum tercatat. Nah, ini kan menghambat orang untuk memberikan hak suaranya. Jadi kalau dilihat dalam perspektif ini kita harus berhati-hati. Alienasi itu seringkali terjadi bagi orang-orang yang punya budaya politik subjek. Bukan berarti mereka melihat performance pemerintah bagus, tapi misalnya mereka mengalami masalah untuk berpartisipasi politik secara langsung ya, khususnya lewat pemilu. Gitu. Kemudian yang kedua yang harus kita cermati adalah civic culture itu kan mendorong gitu ya. Kalau dalam bayangan Almond dan Verba, yang namanya demokrasi itu akan mendorong civic culture. Yang tadi ada partisipan dan kemudian pasif gitu ya. Nah, dalam bayangan mereka ketika negara memilih sistem politik yang demokratis, maka budaya politik partisipan itu akan muncul. Nah, seringkali kan kejadiannya adalah budaya politik partisipan muncul, biasanya transisi rezim itu diawali dengan orang yang mulai aktif memprotes, sehingga akhirnya muncul demokrasi. Budaya politik civic culture itu muncul bukan karena adanya keputusan untuk menerapkan rezim demokratis, tapi karena masyarakat menginginkan rezim demokratis itu ada. Lalu yang terakhir, kritik juga terhadap civic culture dan konstruksi budaya politik Almond dan Verba adalah seringkali ketiga bentuk budaya politik yang partisipan, subjek, dan parokial itu dianggap tidak bisa menggambarkan budaya politik yang beragam. Ini tadi ingat saya bilang, yang namanya budaya politik itu kan dia sangat kontekstual. Sama seperti budaya ya. Jadi budaya itu kan sangat kontekstual. Orang atau komunitas itu punya perspektif yang berbeda terhadap misalnya perubahan sosial. Dan kadang-kadang dalam satu negara pun gitu, antara masyarakat atau komunitas itu punya perbedaan adaptasi yang berbeda-beda. Nah, ini kritik terhadap civic culture gitu yang melihat bahwa satu negara itu bisa ditarik kesimpulannya dalam satu bentuk budaya politik tertentu. Padahal seringkali faktanya gitu ya beberapa di satu negara ada masyarakat-masyarakat yang punya budaya berbeda dan cara pandang terhadap politik yang berbeda gitu. Dan misalnya kita contoh lah ya, budaya politik antar generasi saja gitu ya. Generasi milenial, generasi Z, ya itu berbeda sekali gitu. Cara penyampaian partisipasi politiknya gitu. Sama dengan misalnya membandingkan milenial dan baby boomer gitu kan. Itu ada banyak sekali literatur yang membahas perbedaan-perbedaan ini atau subculture seperti ini. Baik, itu beberapa hal yang harus dicermati ya kalau bicara tentang civic culture dan demokrasi, termasuk juga ketika berbicara tipologi budaya politik yang dikonstruksikan oleh Almond dan Verba. Berikutnya adalah kita coba memahami
bagaimana orang punya budaya politik yang berbeda-beda atau punya nilai, punya konstruksi nilai yang berbeda-beda ya ketika melakukan tindakan politik. Nah, ini kan sebenarnya cara pandang orang terhadap politik itu dipengaruhi oleh proses sosialisasi politiknya. Jadi, kalau dalam sosiologi itu kan sosialisasi itu membentuk karakter orang yang nantinya kemudian membentuk karakter kelompok. Nah, sama juga dalam politik. Jadi meminjam konsep sosialisasi dalam sosiologi, kita melihat bahwa dalam proses sosialisasi manusia itu ada yang namanya sosialisasi politik. Ya, jadi secara perlahan kita itu sejak kecil secara tidak sadar kemudian mengalami exposure, internalisasi terhadap kepercayaan-kepercayaan politik. Contoh sederhananya misalnya kepercayaan tentang bahwa kita ini punya identitas sebagai bangsa Indonesia. Nah, itu kan sosialisasi politik ya. Nah, prosesnya lewat mana? Yang paling utama itu adalah lewat keluarga dan sekolah ya. Ini agen utama dalam sosialisasi politik. Jadi di early stages ya, of our life itu ketika masih kanak-kanak, keluarga dan sekolah lah yang punya peran dalam membentuk pemahaman kita tentang dunia politik. Mulai dari pemahaman tentang siapa kita, identitas kebangsaan, kemudian pemahaman kita tentang misalnya pemilu itu buat apa sih, gitu. Kemudian hak-hak apa yang nanti kita miliki sebagai warga negara, kemudian setelah umur 17 tahun kita punya hak memilih gitu, hak seperti apa sih itu gitu. Nah, ini kan mediumnya adalah keluarga dan sekolah gitu ya. Macam-macam. Bisa lewat misalnya dulu kalau sekolah kan tiap hari Senin ada upacara, kemudian juga ada lewat mata pelajaran gitu ya, kewarganegaraan, bahkan sampai kuliah pun kita masih mendapatkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Lalu medium yang kedua adalah lingkungan kerja atau peer group ya, pertemanan gitu dan media massa. Nah, ini dianggap sebagai bukan early stage tapi lebih kepada stage yang lebih lanjut. Jadi biasanya muncul ketika orang sudah dewasa gitu ya. Mereka akan menemui lingkungan-lingkungan baru, lingkungan kerja, lingkungan pertemanan gitu kan. Biasanya kan manusia itu ketika semakin dewasa mereka akan mulai login dengan komunitas pertemanan tertentu dan itu mempengaruhi cara pandang, ya, cara pandang terhadap proses politik yang ada. Dan yang paling penting juga adalah media, ya kan. Ketika kita dewasa kita punya literasi terkait dengan media, baca koran segala macam, ini juga mempengaruhi pola pikir kita terhadap politik. Begitu. Ini beberapa aspek terkait dengan sosialisasi politik yang kemudian menentukan budaya politik apa sih yang dimiliki oleh individu. Nah, tadi terakhir saya bicara bahwa media itu punya peran yang penting ya, dalam membentuk atau mempengaruhi nilai-nilai budaya politik yang kita anut. Ketika berbicara dalam konteks media ya, ada aspek yang perlu sangat mendapatkan perhatian, yaitu persoalan bias ya. Bias dalam politik yang seringkali muncul utamanya ya dalam media massa. Itu. Nah, political bias itu definisi sederhananya bisa teman-teman lihat di sini. Jadi menampilkan satu fakta itu berdasarkan perspektif pihak tertentu. Ya, jadi fakta politik itu dimunculkan melalui cara pandang kelompok atau kepercayaan tertentu. Dan ini seringkali kita alami ya kan, di media. Atau mungkin di peer group kita juga sering kita alami. Gitu ya. Atau mungkin di dunia kerja nanti itu juga akan kita lihat. Gitu ya. Preferensi teman-teman kita itu akan mempengaruhi bagaimana cara kita melihat satu masalah politik. Termasuk juga media massa mana yang kita baca itu juga akan mempengaruhi bagaimana kita menginterpretasikan fenomena politik yang ada dan di masa mendatang. Seperti itu. Nah, political bias itu
ada beberapa bentuknya, ya. Ada yang modelnya partisan, ya. Itu biasanya eksplisit, langsung misalnya ya headline gitu ya, kalau di media massa langsung misalnya menyerang kepada kelompok-kelompok yang pro pemerintah atau mungkin anti pemerintah gitu ya, ini partisan. Kemudian ada bias yang modelnya propaganda. Jadi dia sangat smooth gitu ya, kemasannya menarik, tapi sebenarnya ketika kita baca dan pahami sekali lagi pemberitaannya atau informasi tersebut, ternyata ada preferensi terhadap kelompok tertentu. Ini propaganda ya. Lalu unwitting bias gitu ya. Ini seringkali apa namanya muncul, bias ini diciptakan untuk menarik lebih banyak pembaca atau apa viewers gitu ya. Jadi media massa itu seringkali menampilkan berita yang diinginkan oleh publik. Jadi istilahnya apa ya, good news is bad news gitu. Padahal idealnya kan yang ditampilkan adalah fakta dan berita, tidak melihat bahwa apakah itu berita yang buruk atau itu berita yang baik, ya itu faktanya seperti itu. Dan yang terakhir adalah ideological bias gitu ya. Nah, ideological bias ini jadi seringkali nggak jauh berbeda dengan propaganda, tapi dia mengiring kepada satu posisi ideologis tertentu gitu ya, yang kemudian pemilihan kata, kemudian penggunaan katanya itu apa? Kalau kita lihat mengarah kepada satu konstruksi ideologi politik tertentu. Seperti itu kira-kira gambaran tentang ideological bias. Baik, setelah tadi kita sudah mendiskusikan tentang apa itu budaya politik, kemudian beberapa tipologi budaya politik oleh Almond dan Verba. Nah, berikutnya saya akan minta teman-teman semua untuk melihat satu video di YouTube yang berasal dari channel CNN Philippines, yaitu Understanding the Power of Political Dynasty. Setelah menonton video tersebut, jawab 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, bentuk budaya politik apa yang ada di Filipina dalam konteks pemilu dari berita tersebut. Kemudian, dampaknya apa saja sih terhadap sistem politik yang ada di Filipina? Jadi, budaya politik yang diberitakan tersebut seperti apa sih dampaknya, baik itu terhadap demokrasi atau check and balances yang ada di Filipina. Dan terakhir, apakah bentuk budaya politik yang sama itu ada di Indonesia? Nah, jelaskan pendapat kamu dengan contoh. Apabila ada contohnya di Indonesia, silakan diberikan. Kemudian, jawaban-jawaban ini akan kita diskusikan di kelas. Demikianlah materi tentang budaya politik untuk mata kuliah PSI 101 Ilmu Politik di Universitas Bakri. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Kita bertemu lagi di materi-materi perkuliahan berikutnya. Sampai jumpa.